Untuk laporan Anda, selamat bertugas kembali. Baik, dan pemirsa kembali kami informasikan untuk Pilkada serentak kali ini, untuk special report Pilkada serentak kali ini, kami bekerja sama, Nusantara TV bekerja sama dengan 6 lembaga survei, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani Research, SMRC, Poltreking Indonesia, Indikator Politik Indonesia, dan juga Foxpol Center untuk pelaksanaan quick count di survei untuk ke-21 provinsi di Indonesia. Dan saat ini sudah berada di samping saya, sudah ada 2 narasumber kita. Kita akan kembali melanjutkan dialog, pastinya masih seputar Pilkada Serentak 2024. Ini ada Bang Wenceslaus Manggut, pendiri Koalisi Cek Fakta. Selamat siang, Bang Wen. Apa kabar? Baik. Dan juga ada Mbak Neni Nurhayati, Direktur DIP, Democracy and Electoral Empowerment Partnership. Apa kabar, Mbak? Baik sekali Cakri. ya, Iya untuk dong. mencerahkan pilkada kita hari ini ya. Mewarnai. Baik. Nah, ini saya mungkin ke Mbak Neni dulu. Ladies first ya, Bang Wen ya. Ladies first. Nah, duluan juga datang. Ini adalah pilkada yang semarak, yang Betul. seru lah ya, gampangnya begitu, yang seru. Tapi kembali lagi biasanya kalau terkait dengan pemilihan, pilkada ataupun kemarin ini juga pilpres, ini terkait dengan elektabilitas juga begitu kan ya. Nah, kalau Anda sendiri melihat Jakarta dulu deh. Dari ketiga paslon ini, kalau berdasarkan angka mungkin paslon nomor 3 yang saat ini unggul begitu ya, secara di atas kertas. Tapi sosok-sosok yang seperti apa sebenarnya yang diharapkan atau yang memiliki elektabilitas tinggi di mata pemilih Jakarta? Pertama perlu kita ketahui bahwa Jakarta itu metropolitan, kota metropolitan, dan itu berbeda ya dengan provinsi-provinsi lain di mana memang pemilihnya memang sudah well informed voters gitu. Jadi kalau kita melihat dengan beberapa provinsi di dekatnya misalnya Banten gitu ya, atau kemudian di Provinsi Jawa Barat, karakteristik pemilih di DKI Jakarta ini memang cukup berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk 3 kandidat karena ada 1 kandidat juga berasal dari calon perseorangan gitu ya, 2 kandidat berdasarkan dari gabungan partai politik, pengusung partai politik, meskipun memang misalnya Pak Pramono dengan itu cuman hanya ada 1 dari 1 partai politik gitu ya. Nah, akan tetapi saya kira ini akan menjadi tantangan ya ketika kemudian misalnya kita melihat katakanlah Pak Ridwan Kamil itu kan awalnya dulu dari Provinsi Jawa Barat ya, terus kemudian maju di DKI Jakarta, tentu akan menghadapi tantangan yang sangat-sangat berbeda secara karakteristik pemilih, termasuk juga kondisi geopolitik yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Juga, ya? Betul, karena ternyata tidak bisa tuh ya gitu, ketika menggunakan strategi marketing, political marketing atau strategi politik yang ada di Provinsi Jawa Barat digunakan juga misalnya di Provinsi DKI Jakarta. Di Jawa Barat, katakanlah misalnya kenapa Deddy Mulyadi cukup unggul di antara kandidat-kandidat yang lain, kita tidak bisa memungkiri bahwa karakteristik pemilih di Jawa Barat itu masih dalam tanda kutip ya, politik pencitraan, kemudian gimmick-gimmick itu masih berlaku gitu di Provinsi Jawa Barat. Karena pendidikan politik pemilih di Provinsi Jawa Barat belum tersebar secara merata. Jadi mereka belum bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan kepilkadaan yang itu kemudian komprehensif gitu. Beda dengan kondisinya di Provinsi DKI Jakarta gitu. Ini akan menjadi tantangan saya kira, dan ketika kemudian kemarin ada tokoh-tokoh yang turun gunung gitu ya, misalnya mendukung Pak Ridwan Kamil Suswono gitu, kemudian juga misalnya ada Pak Anies Baswedan untuk mendukung kepada salah satu paslon yaitu Pak Pramono. Nah ini saya melihat bahwa memang hal ini juga akan sangat mempengaruhi begitu ya, bagaimana kenaikan elektabilitas dan popularitas gitu ya. Endorsement ya, betul. Baik. Terus kemudian sebetulnya tidak menjadi jaminan juga gitu ya bahwa dukungan dari partai politik, meskipun di situ misalnya Pak Ridwan Kamil dapat dukungan dari koalisi yang cukup besar lah ya gitu ya, cukup besar, tapi itu kemudian tidak menjadi jaminan. Kenapa? Karena di DKI Jakarta ini tentu sosok karakteristik pemilihnya kebanyakan yang well informed voters, ya
tukang Grab, kemudian Gojek kayak gitu aja udah sangat berpikirnya tuh berpikir kritis banget gitu ya. Nah, sehingga ini akan menjadi tantangan saya kira ketika kemudian Ridwan Kamil juga menghadapi posisi dalam hal itu. Karena selain memang ketokohan gitu ya, visi misi kandidat juga jangan lupa, lebih juga kepada banyak ide, gagasan gitu yang kemudian dilihat mau dibawa kemana sih DKI Jakarta 5 tahun ke depan, karena ini akan berimplikasi sangat serius untuk keberlangsungan hidup masyarakat di DKI Jakarta. Oke, baik. Nah, ini sosok-sosok dari pasangan calonnya begitu ya, dari paslon-paslonnya, elektabilitasnya penting dan ketokohannya penting. Nah, tapi jangan lupakan juga begitu Bang Wens, banyak juga hoax atau juga hal-hal yang bisa memecah literasi calon pemilih atau pengetahuan calon pemilih terhadap calon-calon ini yang bisa memecah keraguan, entah keraguan atau justru malah makin yakin siapa pasangan calon yang akan mereka pilih. Bagaimana kalau Anda melihatnya seperti hoax yang beredar atau terkait kualitas penyelenggaraan ini? Ya, kalau lihat peta politiknya kan kelihatannya masyarakat kita mayoritas sudah memilih. Gitu. Kalau lihat setidaknya dari angka survei kan undecided votersnya kecil gitu. Jadi hoax itu rasanya agak susah mempengaruhi mereka yang sudah mantap memilih. Gitu. Hanya bisa mempengaruhi mereka yang ragu-ragu memilih gitu, atau yang belum punya pilihan sama sekali. Meskipun diterpa hoax, tapi kalau sudah decide itu tidak, efeknya sangat kecil. Dan kalau lihat hoax di kita itu memang lebih banyak yang pemerintah kemarin baru umumkan bahwa angkanya turun ya. Angkanya turun di pilkada ini ketimbang angka yang kemarin di waktu pilpres. Tetapi sebetulnya ini membandingkan antara dampak gempa yang 9 skala Richter dengan 6 skala Richter. Gitu. Jadi kalau misalnya hoax di pilpres kemarin itu tinggi, ya karena gempanya lebih gede. Gempanya lebih besar, karena pilpres ya? Iya, karena kalau sekarang turun, ya karena gempanya lebih kecil, tidak sebesar pilpres gitu. Jadi membandingkan angka itu juga nggak bisa merekam situasi yang sebenarnya. Nah, tetapi kalau lihat di pilkada tren hoax yang sekarang, kalau dia disebut apakah jumlahnya naik, kalau bandingnya pilpres dia turun. Itu dia mesti dibandingkan dengan pilkada yang... Karena itu tadi berpengaruh dengan skala Richternya ya Bang Wens ya. Yang satu pilpres, yang satu pilkada, pusat dan daerah begitu ya. Nah kalau apakah hoax itu efektif untuk mempengaruhi suara, saya rasa makin kesini makin kecil. Iya, karena masyarakat kita makin terpolarisasi ke dalam kelompok mau milih siapa. Ya. Dan itu tercermin tadi dari angka survei itu. Kalau angka undecided voters itu kecil sekali, sebetulnya mau disasar oleh mereka yang ngarang-ngarang konten itu siapa? Gitu kan, mereka yang bingung ini nih. Kalau yang sudah mantap kan nggak mungkin. Pemula mungkin pemilih pemula bisa menjadi sasaran empuk hoax? Bisa jadi pemilih pemula sasaran, tetapi harus diingat bahwa pemilih pemula itu paling melek digital. Jadi dia punya kemampuan komparasi. Jadi kemampuan komparasi, kalau dia ketemu hoaxnya di platform TikTok apa di platformnya Facebook gitu, dia bisa ke platform yang lain untuk lebih jago verifikasi ya. Karena dia sangat melek digital gitu. Nah, kalau lihat siapa pelakunya, saya kira kalau dari tahun 2016, kalau dulu mungkin orang bikin hoax itu ada motif ekonominya ya, karena pembacanya makin tinggi, penonton videonya makin gede, bisa dimonetize dia dapat AdSense gitu. Nah, saya kira yang motif ekonomi ini makin turun. Nah, ini lebih ke motif politik gitu. Nah, tapi balik lagi tadi, teman-teman yang punya motif politik, entah mereka itu dari partai politik, entah mereka itu sekedar fans, entah dia itu tim sukses gitu, atau siapapun, harusnya melihat data juga bahwa ngarang itu juga nggak berdampak gitu. Kalau untuk pilkada serentak untuk di 2024 ini, koalisi cek fakta seperti apa datanya, Bang Wens? Ada tidak data yang sudah masuk? Sebenarnya kalau yang di 2024 kalau yang pilpres sama ini, sebenarnya kan kalau hoax yang masih dianggap sangat tinggi itu cuma 2 topik aja. 1 kesehatan, 2 politik gitu.
yang kesehatan lebih banyak mensasar kaum perempuan, yang politik kalau dari angkanya, yang politik itu lebih mensasar laki-laki, Oke. gitu. Nah kalau yang lihat lebih dalam yang data yang politik itu kalau dari tahun 2016 tadi sampai sekarang sebenarnya tidak ada data yang bisa menjelaskan dia turun, gitu. Karena balik lagi tergantung gelombangnya, gitu. Kalau ada gelombangnya yang bisa ditumpangi, hoax itu dia hanya naik. Kalau ada gelombang yang bisa ditumpangin, kalau ada peristiwa politik, hoaxnya naik. Kalau ada peristiwa bencana alam, hoaxnya naik. Kalau ada peristiwa kesehatan kayak pandemi kemarin, hoaxnya naik dan hoaxnya kesehatan, gitu. Nah, berhubung peristiwa kita itu loh peristiwa politik, gitu, maka hoax politiknya yang naik nih. Nah, apa jenis hoaxnya yang beredar dalam beberapa hari terakhir ini? Ya main-mainin angka survei sih. Ya, jadi mereka ngarang sendiri surveinya, lalu sebarkan di platform media sosial, gitu, untuk mempengaruhi penonton mungkin. Dan tapi rasanya karena survei yang benar juga beredar di platform yang sama, gitu. Nah, kelompok yang menjadi penyebar hoax itu punya materi klarifikasinya, dan dia sebarkan juga di situ. Dan yang kedua, saya kira juga kerja teman-teman yang dicek fakta, baik teman-teman yang dari AMSI, Mavindo dan Aji dan sekian banyak media yang terlibat di seluruh Indonesia, ada dampaknya karena tempat untuk mencari klarifikasi atas informasi yang dirasa meragukan itu ada, gitu. Ya. Dan itu tadi ya sebenarnya pemilih pemula yang paling aktif juga untuk memeriksa jika ada terpaan hoax ya. Malah dari orang tuanya yang lebih cepat. Ya karena mereka nggak digitalize gitu. Nah dari situlah informasi bisa disebar begitu. Persis, informasi yang benar. Baik, kita Mbak Nini dan Bang Wens kita akan berbincang dengan dua narasumber kita di studio. Ini kita masih berbincang bersama Mbak Nini dan juga Bang Wens. Ini masih terkait seperti apa kualitas penyelenggara dan hoax yang terjadi yang menyelimuti pilkada kita ya. Tapi saya ke hoax dulu nih, Bang Wen. Kalau tadi jam rawan, justru sekarang trennya jam rawan setelah pencoblosan gitu. Jadi jangan tenang-tenang dulu setelah mencoblos, justru rawannya di situ. Nah tapi sebenarnya hoax apa sih yang masih menyelimuti atau membayangi di hari pencoblosan justru sebenarnya? Iya, yang paling sering itu hasil ya. Hasil, oke. Iya, orang manipulasi hasil kan. Dan agar terlihat sedikit asli gitu, biasanya hasil di satu TPS disulap jadi hasil provinsi ya, atau kabupaten. Ya, mungkin gitu. Koma-komanya atau berapa dinaikin begitu ya? levelnya, jadi hasil yang di bawah itu dinaikin levelnya ke atas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tools yang dipakai untuk menghitung itu banyak, ya, dan tidak firm, maka peluang munculnya hoax juga jadi banyak, gitu. Karena itu sebetulnya teman-teman di KPU rasanya perlu mengulang-ulang patokan yang paling utama, yaitu mau bilang manual atau apalah, tools hitungan yang dilakukan atau terjadi sebelumnya, sebutlah itu misalnya hitungan sementara atau hitungan apa gitu. Dan pastikan itu firm karena hoax justru terjadi di area itu, gitu. Nah misalnya waktu Sirekap dulu itu, hoax terbanyak itu ketika kita tidak firm betul informasinya. Yang punya akses ke Sirekap ini siapa sih? Gitu. Lalu beredar informasi, institusi ini punya akses terhadap Sirekap. Sirekapnya bisa diedit, gitu. Nah Sirekapnya bisa di bla bla diintervensi. Bisa diubah-ubah bahkan ya. Lalu problem-problem itu kemudian yang memudahkan orang menciptakan hoax tadi itu karena ada areanya di situ, ada area yang mereka anggap abu-abu, gitu. Dan ketika areanya itu tidak pasti, tidak begitu terang, gitu, ya orang yang ngarang hoax tadi itu sama kita yang nerimanya, kita punya kemungkinan untuk percaya loh, ya, karena areanya nggak terang tuh. Kita nggak bisa lihat juga di sana itu memang yang punya akses terhadap Sirekap itu benar KPU doang, penyelenggara pemilu doang, atau ada pihak lain? Atau ada pihak lain ini yang justru siapakah yang gray area sekali begitu ya? Nah, siapa pihak lain ini? Itu sementara informasi yang ke pihak lain tadi, karena ini sebuah teknologi banyak sekali yang terlibat di dalamnya, dan karena banyak yang terlibat, ada baik dari sisi keamanannya, penyelenggaranya, teknologinya,
banyak sekali orang yang menjelaskan Oke, kepada baik. kita karena banyak penjelasannya, Oke. beragam versi penjelasannya. Nah, beragam versi penjelasan itu adalah ruang masuknya hoax, gitu. Kira-kira gitu. Baik, itu baru satu ya, Iya. hasil. Saya rasa hoax yang lain di jam-jam rawan setelah mencoblos ini masih ada. Nah, tapi Mbak Neni, dari hasil ini saja yang paling rawan, ini bisa disusupi banyak hoax. Betul. Hasil ini berkaitan dengan tools, Betul. tools menghitung. Sementara yang kita tahu berangkat dari Pilpres, Sirekap ini kayaknya sudah mulai kehilangan kepercayaan begitu ya dari masyarakat. Nah, apa yang harusnya jadi bahan pelajaran KPU dan Bawaslu juga untuk bisa memperkuat sistem dari Sirekap? Apakah memang hanya sistemnya saja secara teknis atau ada hal-hal lain secara eksternal yang juga harus diperbaiki? Iya, sebetulnya kan dari awal memang kita juga mendorong teknologi informasi pemilu gitu ya. Karena apa? Untuk transparansi dan akuntabilitas. Tapi tadi Bang Wens bilang gitu bahwa ketika kemudian Sirekap ini justru malah tertutup, ini kan menjadi ruang gelap dalam pilkada kita gitu. Katanya tertutup tapi kok bisa diakses? Tapi kok bisa diakses? Ada pihak-pihak lain yang bisa masuk di situ, yang bisa menyusup di situ. Ini kan yang sebetulnya akan mempengaruhi kredibilitas dan integritas proses penyelenggaraan pilkada. Pemilu 2024 kemarin itu bagaimana kemudian kita melihat ya Sirekap yang karut-marut sangat luar biasa sekali gitu ya. Dan perolehan hasil misalnya, itu kan misalnya KPPS itu mengupload form C plano gitu ya, itu untuk DPD. Tapi angkanya malah masuk ke DPR RI. Nah, ini kan sebetulnya harusnya bisa menjadikan pembelajaran yang sangat berharga kasus di pemilu 2024 kemarin. Dan harusnya ada pembenahan-pembenahan yang bisa dilakukan untuk pilkada 2024 ini. Kita waktu itu mendorong bagaimana lakukan audit Sirekap. Karena kalau tidak dilakukan audit forensik Sirekap, kejadian-kejadian yang pernah ada di pemilu 2024 itu akan pasti kejadian lagi di pilkada 2024. Dan digunakan lagi, bukan? Dan digunakan lagi. Saat ini. Dan kemarin hasil pemantauan teman-teman DIP Indonesia ketika melakukan simulasi Sirekap di TPS gitu ya, itu masih mengalami kendala yang sangat cukup serius. Misalnya, ketidaksinkronan antara aplikasi Sirekap di mobile dan di web. Lalu kemudian KPPS sudah bikin akun tapi kemudian nggak bisa login. Lalu kemudian ketika KPPS itu mengupload yang hasil C plano ada di C1 plano di TPS untuk pemilihan gubernur, yang terbaca malah di pemilihan wali kota atau bupati. So I think this is the biggest problem gitu. Dan ketika kemudian kita tahu ya teman-teman KPPS tuh nggak semuanya pakai Android. Sirekap itu hanya bisa diakses oleh yang memiliki handphone Android. Apakah dengan memang kita akui deadline ini sangat mepet begitu dari Pilpres ke Pilkada, dan dengan segitu banyak problematika yang tadi Mbak Neni katakan secara teknis pula, apa yang sudah bisa benar berjalan ya untuk hari ini? Sebetulnya sih menurut saya nggak ada alasan KPU untuk tidak bisa membenahi hal ini. Meskipun memang waktunya mepet, sebetulnya KPU punya banyak spare waktu. Kan bisa menggunakan pihak ketiga ya nggak Pak Wen? Pihak ketiga ini yang kemudian saya kira harusnya bisa bertanggung jawab untuk memperbaiki elemen-elemen yang ada dalam Sirekap itu. Dan jangan sebenarnya sampai fungsinya sih, fungsi Sirekap ini apa? Iya betul. Jangan kalau sampai dia nggak punya fungsi, ngapain dia ada juga kan? Bukankah itu jadi pertanyaan kalau Bang Wen saja menanyakan fungsi Sirekap ini apa? Bukannya masyarakat jadi akan bertanya Sirekap ini hadir untuk membantu proses rekapitulasi data satu hari yang terjadi di pemilu 2024 itu kan Sirekap ini pada awalnya memang hanya menjadi alat bantu. Tapi kita cross check di lapangan itu menjadi alat kerja utama gitu. Ketika rekapitulasi saja Sirekapnya down gitu. Itu nggak bisa rekapitulasi dilanjutkan, nunggu Sirekapnya kembali beroperasi lagi gitu ya. Itu baru kemudian bisa dilanjutkan. Nah, menurut saya ini problem yang sebetulnya klasik gitu ya, tapi selalu berulang dan nggak ada pembenahan yang serius. Padahal di lapangan sekarang saya memprediksi ya Bang Wens ya, memprediksi saya kira di Pilkada 2024 ini Sirekap juga masih akan menjadi problem utama dan problem serius. Nah, solusinya seperti apa? Saya kira gini, dalam strategi communication gitu ya, karena saya sebagai orang komunikasi ya gitu,
sifat informasi itu harus ekstrim dan tunggal. Jadi kalau KPU RI A, kebijakannya A turun ke bawah, Turunannya kabupaten harus kota sama semuanya. harus A. Jangan kemudian ditafsirkan A lain-lain. kecil, A besar. Enggak, masalahnya KPU tafsirnya A, Bawaslu tafsirnya bisa C, ke Oh, itu bawahnya lebih jauh bisa lagi ya. Harapan saya bahkan cuma sedikit saja melencengnya. Jadi kan KPPS di lapangan itu punya anasir-anasir berkaitan dengan Iya, hal itu. iya, Nah, iya. solusinya menurut saya sekarang agar tadi mengantisipasi hoax gitu ya di pilkada ini, udah aja si rekap itu hanya sebagai alat bantu, bukan alat kerja utama, sehingga semua fokus ke manual dalam rumusan-rumusan yang ada di Excel. Karena bagaimanapun rekapitulasi di tingkat secara berjenjang di pilkada ini masih diberlakukan, mulai dari KPPS sampai dengan tingkat Masih jalan provinsi, lah. masih Iya. jalan. Dan ketika kemudian ya kan nggak semua dong kandidat itu punya saksi-saksi di TPS, Iya. ya Iya. nggak, Bang Wens? Yap. Terus kemudian mereka pasti akan melihat dari si rekap dulu gitu, Iya. karena nggak punya saksi di setiap TPS Ditambah itu. lagi mungkin di TPS Belum tadi tidak tentu tadi semuanya- hasilnya juga akurat gitu. Betul. Dan, Dan- harusnya KPU, teman-teman di KPU Iya. sadar betul bahwa ini setelah kita nyoblos ini, tahap yang paling mengganggu integritas pemilu itu apa? Ya si rekap ini salah Betul. satu yang paling besar rasanya. Karena itu tadi akan beredar informasi Padahal ini akan hadir sebagai alat bantu harusnya. ya, Betul. Bang. alat bantu ya. Dia alat bantu apa alat vital sih sebetulnya. Atau alat pengecoh jadinya ya. Baik. Atau dengan secara sengaja justru hoax itu sendiri muncul dari penyelenggara pemilu lagi. Oh, nah. Jangan sampai seperti itu. Baik, itu jadi pertanyaan yang bisa saya tanyakan ke Bang Wens. Ya, karena itu tadi yang apa ya, sederhana atau hematnya masyarakat berpikir adalah si rekap adalah sebagai teknologi Betul. teknis untuk membantu. Memang awalnya sudah membantu, tapi justru bisa saja hoax justru datang dari situ karena memanfaatkan data-data Persis. yang Ya. kok ini data-datanya tidak verified, padahal Tidak akurat. dari sistem tidak akurat karena dari sistem yang seharusnya akurat begitu. Ya, memang tidak mudah juga. Ini kan pekerjaan kolosal ya. Dan banyak orang yang terlibat gitu. Dan orang yang terlibat ini tiba-tiba kita suruh masuk satu platform teknologi gitu. Dan mereka mengisi di situ, pasti peluang errornya ada gitu. Nah, tetapi poin saya sebetulnya bahwa kalau kita tahu bahwa barang ini tidak sempurna betul, Ya. dia kita mau letakkan sebagai apa? Seharusnya dicegah penggunaannya dari awal Ya, begitu. apakah dia sekedar alat bantu saja atau alat vital tadi Oke, itu? atau alat utama ya. Kalau kita menganggap bahwa barang ini belum sempurna betul oleh karena kita tahu juga kita juga sadar Iya. bahwa tidak mudah dalam pekerjaan kolosal seperti sekarang orang-orang di kampung kita Iya, tiba-tiba ngisi ke Sirekap kan? betul. Ya pasti ada literasi di sana yang juga lag gitu. Clear aja. Nah, Sirekap ini fungsinya apa? Ya, tapi balik lagi kalau dia alat bantu itu alat vital gitu. Kalau sekedar alat bantu terus ngapain? Ya, ngapain dia ada gitu? Iya, iya. Khususnya ini akan menjadi kendala apalagi untuk di daerah ya, karena kan kalau memang memanfaatkan teknologi internet, jaringan internetnya juga Jaringan, harus betul. dipastikan ajak begitu. Ya, jaringan internet sama input data itu kan juga butuh Iya, keahlian sama juga. konsentrasi. Iya, iya. Sementara mereka mungkin udah lelah gitu. Iya, tapi enggak gini, yang kejadian di pemilu 2024 itu sudah KPPS itu sudah firm. menginput data secara benar. benar Tapi ketika SOP-nya. klik selesai, dia nggak mau selesai-selesai. Oh. Malah justru data-datanya Nggak ada itu akses tertukar-tukar. Baik. Dari presiden, wakil presiden, kemudian data DPD, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota. Ya akhirnya Iya. datanya pasti nggak akurat. Makanya kan si rekapnya pada akhirnya buka tutup Iya. gitu. Jadi ini kayaknya kalau yang satu mungkin soal SDM-nya, yang ini soal teknologinya. Betul. Nah ini kayaknya lebih ke Rangkaian, teknologinya. ya, baik. Ada juga yang teknologi dan SDM itu juga Nah, terjadi kalau itu begitu udah ya. kita Dua-duanya memang itu, Udah kusut semuanya. ya. Baik, baik. Bang Wens, tapi selain hasil tadi, apa sih sebenarnya kalau kita melihat, kita pilah menjadi dua ya, daerah dan juga Jakarta nantinya. Kalau Iya. daerah, apa yang masih saja yang jadi berkutat menjadi hoax di daerah? Kalau di Jakarta ini kan di ibu kota gampang, ibu kota dulu. ya kita punya banyak tempat untuk klarifikasi gitu. Jarak Oke. kita dengan teknologi kita juga membantu itu. Nah tetapi kalau di daerah kan enggak gitu. Nah hoax hasil tadi itu efektif sih, ya karena dia beredarnya di sini.
gitu, beredarnya di WA. Dan begitu dia beredarnya Lebih banyak di WhatsApp grup memang ya. WhatsApp grup itu kan gampang sekali capture gitu. Iya. Ya, gampang sekali capture di sebuah TPS, diangkat levelnya ke level ke desa, apa diangkat levelnya ke level kecamatan atau ke level kabupaten. Nah, di atas mungkin gitu, makin ke atas dia makin mudah klarifikasinya. Iya, karena akses terhadap teknologi dan informasi Lebih juga makin mudah besar, iya. gitu. Makin ke bawah makin susah gitu. Nah, potensi konflik justru mereka yang di bawah. Karena tempat dia untuk klarifikasi tidak ada. Tidak ada. Untuk udah yakin menang kok, hasilnya ternyata kalah. Iya, tapi verifikasinya di mana nih begitu ya? Ya, verifikasinya harus bagaimana. Nah, saya kira memang dulu kita menginisiasi supaya semua stakeholder yang terlibat di dalam proses pemilu ini, termasuk media gitu, untuk poin ini saja, untuk poin yang hoax ini, ya, dan waktu itu juga dengan hate speech, supaya kita punya satu wadah bersama. Hoax hasil gitu ya? Ya, supaya mudah distribusinya ke bawah. Karena kalau bahkan sampai di level polsek, gitu. Karena mereka yang paham situasinya di lapangan. Nah, kalau kita lihat jam-jamnya tadi itu, mungkin hoax hasil itu udah mulai gitu, bertebaran di media sosial. Ini mungkin juga sudah mulai mungkin ya, karena sudah kurang lebih 3,5 jam sudah berlangsung. Ya, mungkin hoax hasil tadi itu sudah mulai gitu, dan makin biasanya paling tinggi angka hoaxnya justru setelah coblos, sehari 2 hari setelah coblos. Apa materinya di sana, terutama tentang hasil dengan akan hoax itu. Dan yang kedua, gitu, saya kira makin banyak cara kita menghitung, model menghitungnya, makin besar peluang hoaxnya muncul di situ, karena cara kita membuka peluang, apalagi kalau misalnya tadi model kayak Sirekap yang area abu-abunya terlalu banyak, gitu. Area untuk kita perdebatkannya terlalu banyak. Nah, itu sama dengan area untuk bikin hoaxnya juga banyak, gitu. Di situ. Baik. Nah, Bang Wens, ini kalau mau dilihat dari hoax seputar hasil pemilihan, gitu, sebenarnya tujuan yang menyebar hoax atau yang membuat ini lebih menyasar ke publik supaya ada kegaduhan karena paslonnya yang mungkin sudah diprediksi menang, jadi angkanya jadi tiba-tiba kacau, atau sebenarnya justru ini mengusik juga terhadap paslon? Nah, sebenarnya kan ya kalau kita pisahkan gitu antara mereka yang bikin dan mereka yang ditarget gitu. Nah, kalau mereka yang bikin, saya kira masyarakat biasa kayak kita nggak punya motif lah ya. Apa sih motifnya kita bikin ngarang-ngarang data gitu, menyenangkan kandidat gitu. Masyarakat biasa nggak punya motif. Gitu. Nah, yang kedua motif bisnis gitu. Ya, karena mau bikin video yang cepat gitu, saya kira itu juga mengejar rating ya. Ya, belakangan ini menurun gitu. Ya, karena dunia iklan juga udah mulai aware. Jangan pasang konten-konten yang mengandung konten iklan di konten-konten yang mengandung hoax dan hate speech gitu. Jadi itu bukan area bisnis lagi gitu. Nah, saya kira ini lebih kepada sensasi sih. Ada bukunya yang menjelaskan kira-kira 9 alasan psikologis gitu kenapa hoax itu diproduksi dan dia mudah menyebar. Dan salah satunya menumpang pada perasaan kita. Gitu. Kita merasa ingin menang. Baik. Mempengaruhi kebaperan kita gitu ya. Kalau lo baper, lo mudah jadi sasaran empuknya hoax. Empuk dari hoax. Oke, padahal sebenarnya kalau berkaitan dengan hasil tunggu saja, atau memang ada waktunya. Hari ini hari pencoblosan dan penghitungan suara juga akan bergulir untuk hasil yang akurat. Baik, kita potong dulu, kita akan menuju